Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, yang nikmatnya tidak dapat diukur oleh tukang bubur, tukang cukur, ataupun tukang bajigur, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan keimanan, kita semua masih diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi pandemi yang tengah terjadi saat ini. Biqauli alhamdulillah. Sholawat teriring salam Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman di mana gencar-gencarnya peperangan, menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya keimanan, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni tentang muslimah entrepreneur. Pemirsa, berbicara tentang muslimah berarti kita juga berbicara tentang wanita. Seorang dosen dari Universitas Airlangga, yakni Ibu Dewi Nur Aisyah PhD, mengatakan bahwa perempuan memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Beliau juga menuturkan bahwa perempuan memiliki peranan yang amat sangat besar dalam agama Islam. Padahal pemirsa, sebagaimana yang telah kita tahu bahwa pada zaman Romawi atau zaman Yunani atau zaman jahiliyah, zaman kebodohan, peranan wanita sangat direndahkan. Peranan wanita dianggap tidak begitu penting. Bahkan peranan wanita sangat dianggap rendah sekali. Namun berbeda dengan pandangan Islam tentang peranan wanita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peran yang begitu penting, peranan yang begitu mulia terhadap seorang wanita, bahwa kaum wanita diharapkan mampu melahirkan serta mencetak generasi-generasi peradaban
yang berakhlakul Quran. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pernyataan tadi membuktikan kepada kita semua bahwa perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Selain dalam lingkungan keagamaan dan juga kemasyarakatan, perempuan juga memiliki peran dalam dunia pekerjaan ataupun bisnis yang saat ini kita kenal dengan muslimah entrepreneur. Pemirsa dimanapun Anda berada, terlebih di era digital yang berkembang begitu pesat saat ini, banyak sekali muslimah-muslimah yang memanfaatkan berbagai jejaring media sosial dalam urusan berbisnis. Namun pemirsa, timbul pertanyaan di masyarakat kita. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap wanita atau perempuan yang terjun langsung ke dalam dunia bisnis atau sering disebut dengan muslimah entrepreneur? Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama besar kerajaan Arab Saudi, telah menjawab bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja ataupun berbisnis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan serta memerintahkan hambanya untuk bekerja, sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pekerjaanmu dan juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada seluruh hambanya untuk bekerja. Oleh karena itu pemirsa, manusia diperintahkan untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria ataupun wanita. Adapun pemirsa, Islam telah mengatur bagaimana seorang pebisnis atau entrepreneur yang sukses, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memulai karir berbisnisnya sejak usia dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang sang paman yaitu Abu Thalib di usia 12 tahun. Beliau diajak berdagang ke negeri Syam atau yang saat ini kita kenal dengan negara Timur Tengah. Kemudian di usia 17 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengolah seluruh bisnis pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian beranjak di usia 20 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia ini Rasulullah diuji dengan bisnis dagangnya yang
mengalami kerugian. Namun pemirsa, dari sinilah Rasulullah SAW belajar dan terus belajar tentang dunia bisnis hingga Rasulullah SAW menjadi seorang entrepreneur sejati. Kesuksesan Rasulullah SAW, pemirsa, dalam dunia bisnis tentu tidak lepas dari beberapa etika yang Rasulullah SAW sendiri terapkan. Adapun beberapa etika berbisnis yang Rasulullah SAW terapkan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia entrepreneur. Apa saja? Yang pertama, pemirsa, dalam berbisnis Rasulullah SAW mengutamakan prinsip kejujuran. Dalam Islam, kejujuran merupakan syarat terpenting dalam kegiatan berbisnis. Islam sangat melarang adanya penipuan dalam berbisnis. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian etika yang kedua, yakni kesadaran tentang signifikasi sosial dalam berbisnis. Pemirsa, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungannya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh bapak ekonomi kapitalis kita, yakni Adam Smith, bahwa ekonomi juga harus bersikap kepada ta'awun atau menolong orang lain. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan material semata, tetapi juga harus didasari kesadaran memberikan kemudahan kepada orang lain. Kemudian etika bisnis yang ketiga, pemirsa, yakni pebisnis dilarang untuk melakukan sumpah palsu. Pemirsa, Nabi SAW sangat intens melarang pelaku bisnis untuk melakukan sumpah palsu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tapi hasilnya tidak berkah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli dan pada akhirnya meningkatkan daya beli dan pemasaran. Namun perlu disadari pemirsa, bahwa meskipun keuntungan yang diraih pada akhirnya nanti begitu banyak, keuntungan yang diraih begitu besar, tetapi hasilnya tidak berkah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian etika yang keempat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, yakni bersikap ramah tamah kepada pembeli. Pemirsa, seorang pebisnis harus bersikap ramah tamah dalam melakukan bisnis. Sebab ramah tamah dalam bisnis adalah bentuk toleransi. Kemudian etika yang kelima, yakni tidak boleh menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Dan etika yang keenam, yakni tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Pemirsa, pelaku bisnis dilarang untuk menjelekkan bisnis orang lain. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, janganlah seorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelek-jelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Demikianlah kutipan hadis dari Muttafaqun Alaih. Itu tadi adalah 6 etika yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis. Kemudian etika yang ketujuh, pemirsa, yakni tidak melakukan ihtikar. Apa sih sebenarnya ihtikar itu? Ihtikar adalah menumpuk atau menyimpan barang dalam masa tertentu
dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun dapat diperoleh. Namun perlu juga digarisbawahi pemirsa bahwa Rasulullah SAW sangat melarang bisnis semacam ihtikar tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bisnis ihtikar tersebut. Kemudian yang kedelapan yakni takaran atau ukuran atau timbangan yang benar. Pemirsa, dalam dunia bisnis terutama perdagangan perlu digarisbawahi, terutama perdagangan. Timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran orang lain meminta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar mereka meminta untuk dipenuhi. Pemirsa, dari ayat tadi tentu dapat kita garis bawahi bahwa takaran atau ukuran sangat penting dalam dunia bisnis, terutama di perdagangan. Kemudian yang 9 yakni bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita dalam dunia pekerjaan, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu di dunia ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemirsa, yang terakhir yakni membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pemirsa, bagi pemirsa yang berkedudukan atau memiliki jabatan sebagai seorang bos, diharapkan etika yang ke-10 ini dipegang erat atau dipegang teguh. Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar tidak menunda-nunda dalam pembayaran upah, dan upah diharapkan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi 10 etika berbisnis yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, 10 etika tersebut merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat diri kita saat berhadapan dengan yang halal dan haram, dan yang baik dan juga yang buruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya harus kita pahami terlebih dahulu bahwa muslimah berbisnis itu adalah sebuah pilihan. Hukumnya adalah mubah, artinya boleh dikerjakan ataupun tidak. Sebab kewajiban utama seorang wanita adalah mengatur rumah tangga serta menjadi madrasah bagi putra-putrinya kelak. Namun, hal semacam ini juga harus diperhatikan bagi kita seorang muslimah. Apalagi terlebih pemirsa, kita seorang muslimah yang ingin berbisnis, maka 10 etika tadi harapannya mampu diterapkan dalam perbisnisan kita. Agar apa? Agar kita menjadi seorang pebisnis sejati, pebisnis yang sesuai dengan kadar tingkat pebisnis seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah pemirsa kultum pada hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Setitik embun di atas daun
jatuh ke bumi laksana hujan. Dosa tertimbun mohon diampun, segala hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.